hati-hati. Usahakan untuk pemilihan bibit seperti tadi yang pernah saya katakan, seperti ini teman-teman. Usahakan kenali dari jenis buah ya, buahnya, lalu ranting ya, rantingnya yang lentur ya, ranting yang lentur, dan pastikan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fajar Channel. Oke, video kali ini saya akan coba berbagi sedikit pengalaman terkait tentang tanaman kopi, terkhusus untuk teman-teman yang sedang menonton yang memiliki sama profesinya berkebun kopi. Mohon untuk jangan di skip ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya bagikan ini teman-teman, untuk kita sebagai petani kopi teman-teman ya. Oke, di sini ada stekan ya, stekan kopi jenis super, atau Tugusari. Nah, di sini teman-teman, seiring banyak yang bertanya dan sharing kepada saya, bahwasannya seperti apa sih Bang, dan bagaimana cara kita memahami ya, mengenali dalam pemilihan bibit ya, pemilihan bibit stekan untuk Tugusari. Itu cara mengenalinya seperti apa Bang ya, yang lebih mudahnya, agar kita benar-benar yakin bahwasannya untuk kita pemilihan bibit itu bagus ya. Oke, di sini berdasarkan yang saya jalani ya, berdasarkan yang saya selalu praktekkan ya di perkebunan saya. Untuk saya teman-teman ya, untuk saya itu biasanya saya dalam melakukan pemilihan bibit ketika sudah bulan 2 ya, bulan 2 itu biasanya buahnya sudah terlihat teman-teman. Nah, jadi disitulah saya mengenali dalam pemilihan bibit entres stekan untuk jenis Tugusari itu, mengenali dari buah teman-teman. Yang saya lakukan pertama, saya lihat dari buahnya ya teman-teman. Kalau buahnya bagus ya, rapat, apalagi tiap tahunnya itu bagus ya, perkembangannya bagus, tentunya kita dalam berkebun, tentunya kita harus tahu dalam setiap pohonnya itu pasti kita bisa tahu teman-teman ya, mana yang bagus setiap tahun perkembangannya dari segi buahnya ya, rantingnya. Nah, kita harus ingat ya. Nah, jadi untuk saya lihat dari kondisi buah. Nah, jika buahnya rapat, gugusannya rapat, besar, bagus. Lalu ya, langkah kedua saya lihat ranting teman-teman. Dari segi ranting ya, dahan ranting.
karakter rantingnya. Kalau memang rantingnya itu turun ke bawah ya, seperti ini kita lihat dari jauh. Nah, ini untuk rantingnya kan turun ke bawah teman-teman ya. Nah, menurut saya ini lentur ya. Nah ini jenis seperti ini, model seperti ini, ciri seperti ini ya, karakter yang seperti inilah yang bisa kita kembangkan untuk Tugu Sari ya. Carilah bibit entres tekan yang Tugu Sari yang lentur ya, lentur untuk rantingnya dan buahnya rapat ya, gugusannya rapat ya. Nah, apalagi kita sudah paham dari tahun ke tahun seperti apa perkembangannya ya pohonnya, tentunya kita sudah bisa memahami. Dan pastikan teman-teman stekan yang kita ambil untuk bibit stek ya entres itu pastikan sudah berusia kurang lebih 2 tahun. Nah, sehingga kita benar-benar yakin ya, untuk saya pribadi seperti itu teman-teman, yakin bahwasanya dari buah itu benar-benar bagus ya. Nah, seperti ini. Ini untuk usia stekan ini 3 tahun ya, sudah 3 tahun. Nah, jadi buat teman-teman petani kopi, walaupun saat ini mungkin sudah tidak lagi dalam situasi penyetekan ya, tetapi masih banyak ya, apalagi di daerah saya khususnya itu masih ada. Saya pun masih melakukan penyetekan di bulan 4 awal ini. Penyetekan tahap kedua. Nah, biasanya saya lakukan tahap kedua sambil pembukaan ya, membuka, lalu ada yang mati baru saya stek lagi ya. Nah, dan perlu teman-teman ketahui untuk Tugu Sari, menurut saya teman-teman, Tugu Sari itu banyak macamnya ya. Meskipun satu namanya Tugu Sari Super, itu menurut saya, menurut pengetahuan saya, itu memang memiliki masing-masing perbedaan ya. Terlihat dari karakter ranting ya, buah ya, daun ya. Jadi kalau kita tidak benar-benar memperhatikan, memang saya pun seperti itu awal-awal ya. Saya lakukan asal saja teman-teman ya. Saya lakukan pengambilan bibit itu, yang penting Tugu Sari Super ya sudah. Nah, ternyata setelah berbuah saya perhatikan, ternyata untuk Tugu Sari pun ya Super itu ternyata tidak sama ya. Ada yang keras rantingnya teman-teman ya, ada yang keras, buahnya kecil ya, walaupun dia rapat tapi buahnya kecil. Nah, untuk jenis-jenis seperti itu teman-teman, itu menurut saya kurang bagus dikembangkan ya, karena apalagi untuk kondisi tanah tidak bagus, itu akan lebih tidak baik teman-teman ya, akan lebih buahnya lebih mengecil. Nah, ini menurut yang saya ketahui teman-teman ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini ya, mudah-mudahan ada baiknya. Sekalipun tidak, saya mohon maaf. Inilah tadi saya berbagi hanya melalui apa yang saya jalani, apa yang saya alami ya. Sebagai petani kopi, saya hanya bisa berbicara berdasarkan apa yang saya lakukan teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, seandainya apa yang saya lakukan ini terkait konten ya tentang perkebunan kopi, jika memang masuk, saya sangat bersyukur ya. Sekalipun tidak, ya abaikan saja teman-teman. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk Tugu Sari memang hampir sama, tetapi tetap berbeda ya. Ada yang keras ya, yang ini keras teman-teman, dan buahnya pun mengecil. Untuk ranting pun dia tidak mau turun ke bawah teman-teman ya.
tidak mau turun ke bawah, keras. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman, hati-hati. Usahakan untuk pemilihan bibit seperti tadi yang pernah saya katakan, seperti ini teman-teman. Usahakan kenali dari jenis buah ya, buahnya, lalu ranting ya, rantingnya yang lentur ya, ranting yang lentur, dan pastikan usia setekan yang kita untuk ambil bibitnya, stek and trace ya, bibit and trace-nya untuk melakukan penyetekan itu pastikan sudah berusia kurang lebih dari 2 tahun teman-teman ya. Oke, mungkin hanya ini ya, mudah-mudahan dapat dipahami buat teman-teman semua, khususnya yang menonton ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya sebelum akhiri teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, terlebih yang sudah subscribe ya, sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu tani dari saya. Iringilah doa dalam setiap usaha kita teman-teman. Itulah kunci kesuksesan kita. Oke, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.